Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jajau Teknik. Kali ini saya mau bahas bor terbaru dari MLHY. Bukan terbaru sih, sebenarnya sayanya yang ketinggalan gitu. Kalian juga udah pasti nebak maksud saya MLHY yang mana ya kan? Barangkali aja kalian ada yang belum tahu ya. Ini dia. Saya seneng banget untuk yang satu ini coy. Kali ini saya senang banget karena di depan kita ada bor MLHY. Iya, melehoi pala butuh. Lupa disensor. Mestinya kayak gini nih. Bor MLHY kepala but. Kepala but. Sekali lagi, kepala but. Nah, seperti itu mestinya ya. Seperti biasa ini ada buku panduan. Wow, ini lebih mantap lagi nih. Dia lebih lengkap, buku panduan mencari jandanya. Karena bahasanya ini bervariatif. Ya, bervariatif bahasanya. Bukan cuman bahasa Inggris aja. Wow, ini mantap ya. Jadi nggak cuma bahasa Inggris aja. Ada bahasa Naruto juga di sini. Ya. Bahasa Naruto coy. Mantap. Jadi ini mengingatkan saya pada yang ini ya, Ekosen pala butuh. Lupa disensor. Ekosen pala butuh. Nah, begitu ya. Ada nih satu hal yang pengen saya tampilkan pada penonton semua. Ya. Nah, kayak gini kelihatan ya. Pengen banget saya kasih lihat gitu. Jadi pada paket pembelian kita dapat koper ya. Kayaknya sih di MLHY ada yang nyediain ini unit only, jadi lebih murah gitu ya. Mantap sih MLHY. Cuman kan saya beli yang 2 baterai kayak gini karena penasaran dalamannya gitu. Jadi mesti kita cek juga dalaman baterainya nanti ya. Jadi hal yang saya pengen kasih tahu buat kalian, apalagi nih buat pelanggan saya yang kadang-kadang rewel gitu ya. Ini pelanggan kadang-kadang rewel banget gitu ya. Jadi sampai saya bilangin aja nih, sekalian aja gerinda cari mata bornya gitu. Nih heran saya kok di kopernya ndak ada bonus mata bor. Ndak ada bonus mata bornya cuy. Baru kali ini nemu koper ndak ada bonus mata bor. Wah lucit ini, ada-ada aja. Gerinda cari juga mata bornya cuy. Nah kayak gini nih, ini maksud saya ya. Ini dapat mata bor, mata bonusan gitu ya buat pelanggan-pelanggan yang sering rewel gitu. Ada bonus matanya enggak gitu ya. Bonus mata ini hanyalah trik marketing. Karena lihat belum dipakai aja udah kayak gini. Ini udah enggak simetris lagi nih. Ya, udah lintuk bahasa Banjarnya. Nah, ya. Inilah kualitas dari mata bonusan gitu. Jadi kalau ini bagus sebenarnya MLHY dikasih bonus buat tampilan gitu ya, walaupun kita nggak pakai buat tampilan. Saya paham juga gitu ya, buat tampilan aja kalau dipajang gitu kan, maksudnya dipajang ya. Kalau dipakai sih sekali pakai udah patah gitu. Ini trik marketing, wajar aja. Macam-macam kan, macam-macam trik marketing orang. Tapi ya bagus lah MLHY kasih ya kan. Saya jualnya juga lebih enak ya, lebih gampang jadinya. Karena ada bonus matanya. Mantap MLHY, terima kasih. Ini kita jelas dapat charger ya, cuman ya di kelas harganya bukan docking charger. Ini udah wajar ya. Tertulis 2 ampere tapi ringan. Saya ndak ada wattmeter, jadi kalian ndak usah ini ya, wajar ya. Saya mah kalau beli kayak gitu mending beli rokok lah. Ntar aja kalau duit berlebih ya kan. Nanti kalau duit berlebih saya beli wattmeter. Habis itu dapat 2 nih, yang saya pilih 2 baterai. Kita bahas unitnya sekarang. Bor pala but. Nah, gitu ya. Bor pala but. MLHY ini mantap banget ya. Dengan konsep pala but gini ya. Dia dikasih mode hammer. Beda dengan Ekosen kita yang video sebelumnya itu. Pada Ekosen yang dulu itu kan yang 20 volt enggak dikasih mode hammer ya. Dan 16-nya pun 16 volt ternyata juga enggak dikasih ya. Pada tampilan ini mantap banget, MLHY sudah emboss gitu ya. Dan ini dikasih tulisan BL motor di sini, jadi keren banget kayak gitu ya. Kelihatan nih BL motornya nih. Wow, secara build quality pun ini mantap banget. Plastik-plastikannya ini terlihat rapi ya. Untuk karet-karetnya ini juga wow. Bentar, saya mau coba. Untuk karetnya sih biasa aja gitu ya. Ini malah agak kaku dia.
Oke, wajar aja kelas harganya gitu. Cuman secara kualitas plastiknya dia lebih mantap dia. Nah, oke. Dan ini rapi banget, pada bagian sini juga rapi banget ya. Ini bukan anu ya, bukan logam dia yang ini. Ini plastik. Ya pada perpindahan gear 1 dan 2, nah ini keras banget. Tapi apapun yang keras ya, setelah keseringan dipakai jadinya lemas. Nah, aman kok. Jadi kalau kalian ngadunya ini produk perpindahan gearnya ini keras banget, oh mainkan saja terus. Kalau kalian sering main kan lebih lemes dia ya, lebih apa namanya, lebih mudah gitu. Pada bagian torsi selektor ya, atau pembatas torsi kita bilangnya ya, ini kayak gini, nyaman banget. Habis itu pada bagian apa namanya, lampunya dia sudah LED shutdown yang akan mati dalam beberapa detik. Nah ini fitur unggulan dia ya. Nah, caknya bisa dilepas, dan caknya ini dia metal gitu ya. Caknya metal. Nah, tapi sayangnya ininya masih plastik, cuman plastik yang bagus. Ininya bagus ya. Nah, habis itu, nah jadi ini kenapa ini saya bilang unggul banget, karena ini membantu banget ketika kita punya motherboard dengan jenis heksagonal pangkalnya gitu ya. Jadi kalau kita punya heksagonal kayak gini nih, saya contohin nih ya, dipasang mata obeng langsung aja gitu, dan magnetik ya. Nah, habis itu kita pasang ini ya, kalau ada ya motherboard yang heksagonal kan banyak juga yang jual nih ya. Nah, kalau kalian pengen motherboard yang heksagonal kayak gini, linknya di deskripsi dan di kolom komentar ada, aku tulis link motherboard heksagonal ada di situ ya. Kalian ndak belinya satu gitu, maksudnya tuh kalian belinya satu kali beli itu sudah lengkap semua ukurannya ya, banyak banget dapatnya gitu, jadi satu paket gitu. Nah ya, jadi bisa dipasang kayak gini. Jadi semisal nih ya, ini aku kasih contoh. Jadi kalau kalian mau pasang kan kayak gini, ini tarik dulu ya, leherannya tarik dulu ya. Lalu kalian pasang pala ya gitulah maksudnya. Pala bor, cak gitu. Nah, kayak gini, dah ya. Nah, untuk pengunciannya dia sudah single lock. Cuman nggak ada bunyi klik gitu ya. Wah, lambat coy. Gini aja dah langsung. Bentar. Nah, ini misalkan ya, kalian kan punya mata countersink gitu ya. Kalau saya kan enggak gitu. Kalau kalian punya countersink gitu ya, apalagi kalau kayu-kayunya keras banget kan, kita bor. Ini kan ukurannya yang besar nih. Nanti ukuran yang kecil gitu biasanya buat ukuran bor kan mungkin di ukuran 2 mili atau 2,5 gitu ya. Habis itu, habis kalian bor kayak gini kan, kalian kan pengen ganti ke mata obeng nih ya. Kalian lepas ini lagi kan ribet gitu ya. Tinggal ini aja. Nah ya. Habis itu pasang kayak gini. Nah, bentar, kita ganti. Ya, jadi lebih cepat aja gitu. Jadi kalau semisal kalian pengen countersink lagi, pasang lagi nih. Ya, kita bor lagi, ganti lagi kan lebih cepet cuy. Ini fitur unggulan nih ya, Takanologia. Kita kan sudah bahas kelebihannya. Saya mau bahas kekurangannya. Kenapa yang ini saya bilang sisi kekurangan dia? Karena ada mode hammer ini. Karena ada mode hammer. Gitu. Loh kok kekurangan bang? Sini saya jelasin dulu ya. Kecuali kalian ndak dipakai ini terus menerus mode hammernya. Kecuali kalian tidak dipakai terus-menerus mode hammernya, ataupun dengan tingkat kekerasan betonnya juga sih, tergantung gitu ya. Jadi kalau kalian sering pakai board hammer kan ini bergetar ya. Jadi ini ya sama ini ya, dia bakalan apa namanya, sering berbenturan dan getaran gitu. Nah, tentu durabilitasnya juga bakalan menurun untuk caknya ataupun untuk ininya. Dia bakalan sering terkikis nanti gitu ya, bisa jadi gitu kan, kecuali dia memang besinya tahan banget. Saya mau tes RPM nya dulu. Sebelum saya tes RPM, saya penasaran dengan baterainya. Ini baterai yang udah full ya, nanti kita tes RPM nanti.
Saya penasaran dengan baterainya nih. Ya, ini saya lepas dulu. Weh, apa ini weh? Apa ini weh? CJ ungu weh. Beneran gak ini CJ ungunya nih? Weh, 1500 mAh. CJ INR, ini merek CJ ya. Pantes sih, dia berat juga nih. Cuman sayangnya dia masih tipe yang kayak gini. Ya, masih kabel. Dan ini pun kabelnya lembek kali cuy. MOSFET-nya cuman 2 ya. Cuman baterainya nih mantap nih. CJ INR 1500 mAh. Beneran ya, 1500 mAh. 1,5 Ah. Cuman dia CJ ungu. Cuman ungunya ini ungu banget. Kok beda ya sama yang lucid kemarin? Beneran gak nih CJ-nya ini ya? Udah tahu nih. CJ ungu. Mantap sih. Ini saya pindah ke mode scrub torsi 1. Mode scrub torsi 1 ya. Kalau speednya mah 2 aja nggak apa-apa, kan kita batasin torsinya. Wah. Wah. Iya, beda banget cuy. Wow. Kalau ini satunya keras cuy. Ini saya tekan aja, tekan biasa nih, tekan biasa. Nah ya. Kerasa cuy. Yang ini nyaman gitu. Jadi, ini mantapnya MLH ya nih, mantap. Ini baru pas ya. Dikasih leheran ya. Gunanya buat misalkan dilepas jadi screwdriver, tapi screwdrivernya memang difungsikan dengan baik oleh MLH. Ini mantap ya. Oke, RPM speed 1. Oke, speed 1 418. Pindah speed 2. Kelihatan. Oh, di sini ya. Oke. 1370. Ya, 1375 nih. Hampir mendekati 1400. Ya, hampir 1400. Coba. Ya, hampir 1400. Ini udah lumayan ya, lumayan cepat kayak gitu ya. Dan suaranya saya seneng banget, dia suaranya halus. Coba saya tanding dengan ini. Ini. Oke, halus dia suaranya. Ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujiannya. Kebetulan banget nih, saya mau kasih iklan buat kalian. Ini mata ruping heksagonal dari Pixstop. Nih mereknya Pixstop ya. Nah, ini sudah ada berbagai macam ukuran dari 14, 8, ya 10, 12. Yang 8 biasanya kita pakai buat rangka baja ringan ya. Yang 10 dan 12 biasanya kita pakai buat pasang-pasang baut baut dinabol ya. Yang 14 nih juga bisa dipakai buat yang 14 pun bisa kita pakai buat ini ya, baut saya lupa, baut dex ya. Baut dex screw. Salah. Kok saya pakai cat? Salah dong. Mestinya ini kita tesnya kayak gini nih, biar berfungsi juga screwdrivernya ya. Tinggal kayak gini aja, udah ya. Mode scrub ya, speed 2, torsi nomor 1. Saya nebak dulu nih, rangkanya kalian udah tahu ya, biasa. Nah kan, berhenti di atas kayak gini berarti ini buat buat plastik bisa, dia ndak bakal merusak plastik gitu ya. Saya pindah nomor 2. Iya, mantap nih pembatasnya nomor 2. Nomor 3 kayaknya gypsum. Nah. Nomor 2 gypsum, nomor 3 rangka baja ringan. Nah, pengujian berikutnya
Kita pakai yang ini dulu ya, dari yang kecil dulu sampai yang besar gitu ya. Ini saya pindah ke mode drill ya. Speednya speed 2, matanya yang nomor 6,3 nih, rasanya apa 6,5 gitu ya. Nah, saya lupa nih. Oke. Ini untuk balokannya dalam nih ya. Untuk balokannya dia lumayan ini ya, lumayan besar dia ya. Seperti biasa kayu keras nih. Kita cari yang enggak ada lubangnya ya. 1 2 3. Wah, ini mata bor saya yang tumpul nih karena keseringan dipakai. Mata auger 10 mili ya, speed 2. Nanti kalau dia ndak bisa speed 1 gitu ya. 1 2 3. Wah, bisa nih. Wah, dalam coy. Ini mah dalam banget coy. Kita pindah ke speed 1. Saya mampu nahan gitu. Wah, ini mah mantap banget nih. Ini mantap nih, MLHY ya. Melehoy. Melehoy, mantap. Oke. Mata auger 13 mili. Ya, ini tidak disarankan untuk kalian ya, kalau kalian kan biasanya menggunakan teknik apa namanya maju mundur. Cuman saya ini sekedar pengujian ya. Nah, jadi ini hanya untuk pengujian seberapa kuat dia gitu ya. 1 2 3. Ah, saya lupa mestinya speed 2 dulu. Ya, mati. Kita pindah ke speed 1. Tembus coy. Melehoy ini mantap juga cuy. 16 mili ya. Ini 16 mili. Segini kayaknya 8 cm nih. Oke. Mata auger 16 mili. Saya udah tahu nih masih tajam apa enggak nih. Speednya saya pindah speed 2 dulu biar cepet. Oke. Saya pindah ke speed 1. Ngeri juga. Tuh kan. Wah, ngeri juga cuy. Asli 16 mili bisa dia ya, kayu tebal. Deck screw ya 15 cm nih ya. Oke, pakai pick stop dong. 1 2 3. Ya, langsung mati. Ganti speed 1. Ah, nggak ada anti kickback nih coy. Ngeri. Ini kamera di sini kayaknya nih. Aduh, biar kamera saya aman. Amankan kamera dulu. Saya ini kena bor saya. Kena ini. Apa? Pelintir tangan. Ah. Udah nggak bisa lagi dah. Habis. Ah. Ya. Mata bor beton ukuran 8 mili nih ya. Oke ya. Ini jangan ditiru ya.
jangan ditiru. Ini bukan untuk ini, kalau anu bending ke dinding aja gitu ya, bukan buat kecor-coran yang keras kayak gini ya. Kalau ini mah standarnya yang listrik gitu ya. Speed 2 mode hammer ya. 1 2 3. Udah dah. Saya yang capek cuy. Ini sayangnya dia minusnya ndak dikasih indikator baterai ya, ndak dikasih indikator baterai, dan speednya saya rasa sudah berkurang. Karena saya penasaran, saya tes dengan baterainya Tengmor ya. Bentar. Speed 2. Kayaknya pakai baterai Tengmor pun juga sama aja. Memang gigi nanas pada bagian sini ya, dia beda dengan yang punyanya Tengmor ataupun yang Lucid. Karena yang saya rasa kemarin itu kan yang Tengmor dia nyaman banget. Untuk pukulan gigi nanasnya itu seperti dia memukul tuh drrrr gitu ya. Lebih bagus pukulan gigi nanas dari dari Tengmor ketimbang yang MLHY. Ya seperti itu tadi pengujian dari MLHY Palabut. Ini gearbox yang asnya kayak gini, jadi tidak direkomendasikan untuk yang pekerjaan keras. Ini pun sampai panas gitu ya, sampai berubah warna nih ini sampai berubah warna. Nah, ditakutkan nanti besinya bakalan ini ya, bakalan ini panas. Saya pegang ini panas, saya takutkan nanti durabilitas dari ini ya, atau yang ininya nanti yang akan menurun kalau kita hajar dia ke pekerjaan keras gitu. Jadi ini hanya untuk pengujian saja, jadi seperti itulah. Yang saya kurang seneng ini ya, pada bagian sini dia ndak dikasih indikator baterai gitu ya. Jadi kalau dia ndak kasih indikator baterai di sini, oke lah, di baterainya yang dikasih kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Untuk hammernya pun ya, dia berbeda karakter dengan Tengmor. Kalau kalian penasaran nih, tinggal klik di sini nih Tengmor ya. Jadi yang Tengmor itu kan dia pukulannya itu ya kerasa gitu. Gigi nanas itu yang bikin getaran dia ya. Letaknya di sini ya. Letaknya di sini di leheran leheran coknya ini. Jadi seperti getaran dia kalau berbenturan antara yang atas sama yang bawah gitu kan. Nah, jadi perbedaannya mungkin dari sini dia gigi nanasnya lebih halus gitu. Kalau yang dari Tengmor itu mungkin dia lebih tajam-tajam, lebih tinggi-tinggi gitu. Jadi pukulannya pun berasa. Tapi ini pun bukan kelas buat ke beton keras ya kan, seperti yang tadi kan cor-coran yang jelas banget kerasnya gitu. Tapi saya nahan torsi ini ya pada speed satunya dengan mata deck screw tadi ya, asli coy, nggak bisa saya nahan coy, nggak bisa saya nahan. Tapi seperti ada suara kretek di gearbox. Saya takutnya kalau sudah semisal keseringan nanti kena gitu. Jadi
Jadi sebelum kena ya kita ndak bisa teruskan gitu ya. Jadi untuk yang MLHY yang kita temukan, intinya minusnya pada indikator betray yang pertama, yang kedua dari hammernya yang kurang, pukulannya kurang sip gitu. Pada bagian gearbox pun saya rasa dia masih kurang gitu, karena sedalam itu sudah bunyi kretek. Kalau kita dari kilat kemarin sampai dalam banget baru bunyi. Sampai dalam banget yang kilat. Jadi memang bagus juga, sesuai sih harganya kalau yang kilat gitu ya. Kalau kalian penasaran videonya kan tinggal cek aja tuh di video, kumpulan video aku tuh ada gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu ya video dari saya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya, insya Allah kalau umur masih panjang gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.